Bang, tahu nggak? Ada loh anak SMA yang berani menggugat atau berani mempertanyakan kebijakan dari KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Tahu siapa dia? Awalnya kenapa dia speak up di media sosial itu lantaran ada normalisasi bantaran sungai, sehingga rumah-rumah yang di bantaran sungai oleh Kang Deddy Mulyadi semuanya diratakan. Kemudian ada satu anak, Neng Aura siapa ya? Ada yang tahu boleh komen. Neng Aura bilang eh, tentang keadilan tentang kebijakan tersebut. Kemudian dia juga menyinggung tentang selain dari penggusuran rumah tersebut, kemudian dia juga bilang tentang kebijakan sekolah. Apalagi yang dia kritisi atau yang dia komentari atau yang dia protes itu tentang kebijakan tentang wisuda sekolah. Wisuda sekolah saat ini ada di TK, ada di SD, ada di SMP dan SMA. Yang dulu mungkin di usia-usia kita ya, usia-usia yang sudah 30 up, 30, 40, ya ada perpisahan sekolah, tapi ya tidak seperti itu. Tidak, beda dengan sekarang yang kesannya bersaing untuk paling baik, paling meriah, tapi ujung-ujungnya adalah biaya yang cukup tinggi sehingga membebani keluarga. Itu poinnya, membebani keluarga. Sehingga oleh Kang Deddy Mulyadi kebijakan itu dihilangkan. Oke. Banyak yang setuju, apalagi keluarga-keluarga yang istilahnya itu keberatan atau protes atau sangat membebani mereka sebagai orang tua untuk bisa mewujudkan acara-acara itu yang beberapa tahun terakhir ini selalu diadakan oleh sekolah. Dan tidak kecil nominalnya, bisa 1 juta sampai 5 juta per anak. Itu yang jadi titik fokus atau poin dari Kang Deddy Mulyadi untuk menghilangkan beban dari orang tua tersebut. Kalau memang ada dari anak atau siswa yang ingin mengadakan, silakan buat acara yang sederhana, acara pribadi dari mereka sendiri. Boleh, tapi belajar mandiri. Bagus kalau mandiri. Kemudian Neng Naura, sebenarnya ada positifnya. Di usia yang segitu dia bisa speak up dengan baik. Harusnya jadi catatan penting ya, jadi kaderisasi partai, atau harusnya dipanggil itu sebagai kader PSI. Cocok sebenarnya, hanya tinggal dipoles, hanya tinggal diarahkan, hanya tinggal di create atau di guidance sehingga menjadi pembicara yang baik. Moto saya di Suarain Aja itu kan, kesantunan adalah budaya, termasuk kesantunan dalam bersuara. Istilahnya, istilah kata adab lebih utama daripada ilmu, itu yang saya yakini. Meskipun ya ada yang tidak setuju, it's okay, no problem. Tapi bagi saya adab itu nomor 1 daripada ilmu. Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab, itu kedengarannya di telinga kita orang timur atau orang Indonesia itu sangat kasar sekali, tidak baik. Tidak bisa ya, masih bukan budaya kita lah, bukan budaya orang Indonesia atau orang timur yang menjunjung tinggi adab, sopan santun, menghargai, tepo seliro, lapang dada, itu kan selalu ditekankan kita dari dulu tadi kecil. Tidak apa-apa, baik dia speak up, memang baik. Saya juga
tetaplah apresiasi dia untuk berani bersuara, tapi sepertinya masih kurang belajar atau kurang memahami secara keseluruhan. Dia mensuarakan apa yang ada di pikirannya dia sendiri. Apalagi respon netizen itu sangat beragam dari komentar dia. Dari pertemuan terakhir dia dengan Kang Deddy Mulyadi, cara bicaranya itu masih dari sudut pandang dia sendiri, tidak bisa secara luas menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Harusnya speak up itu kan mewakili orang banyak atau mewakili masyarakat umum atau pandangan umum, bukan speak up terhadap diri sendiri. Ketika kita bersuara di media atau di umum atau di masyarakat, itu memang harus mewakili suara masyarakat, bukan suara individual atau kelompok tertentu. Itu ya. Kita akan terus sampai sejauh mana perkembangan dari kasus ini atau dari peristiwa ini, sampai endingnya sampai bagaimana akan kita pantau. Kemudian banyak juga netizen mulai mengulik kepribadian Neng Aura ini, sebenarnya dia itu siapa, apa tujuannya dan kenapa. Ternyata ya sebenarnya Neng ini itu sudah sering berseliweran di platform industri digital, apalagi juga dia sebagai perwakilan dari pinjol. Ternyata juga dia juga sering diundang di media televisi sebagai talent juga dia sering. Makanya dia mempunyai keberanian untuk speak up seperti itu. Kalau dari tujuannya, dia bilang biar adil, karena dulu pernah sekolah juga pernah mengadakan seperti itu, tapi dia tidak belajar dulu itu seperti apa. Dia belum tahu dulu kita membuat acara perpisahan itu seperti apa. Kita tidak membebani orang tua, tidak ada biaya ini itu biaya. Kita melakukan hal itu secara mandiri, secara acara dari kelas ke kelas semuanya itu kita buat sendiri. Kemudian ada foto-foto itu cukup murah lah, tidak sampai memberatkan orang tua, itu tidak sampai. Kemudian yang terakhir, sebenarnya saya tetap salut kepada Kang Deddy Mulyadi, bagaimana dia menyelesaikan semua permasalahan itu cepat sekali. Istilah sekarang itu sat-sat sekali. Juga sangat enak menjembatani semua problem, menengahi semua permasalahan. Banyak sekali permasalahan, tapi beliau sangat cepat sekali. Itu harus dicontoh oleh daerah-daerah lain. Mudah-mudahan di daerah saya sendiri, Jawa Timur, tidak bersaing ya, tidak membeda-bedakan mana yang baik, tidak. Semuanya punya program masing-masing. Tapi zaman sekarang itu kita butuh keterbukaan, atau istilahnya ada hasil yang bisa dilihat oleh masyarakat. Silakan manfaatkan media sosial dari timnya masing-masing. Kita akan menunggu hasilnya seperti itu. Oke ya Bang, boleh komen, boleh share, jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih, salam damai selalu, mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya. Amin.